Ya, oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 8 ya, waktu Bali ya. Alhamdulillah kita dibangunkan dalam keadaan sehat. Hari ini judulnya mestinya tuh mau ngebahas sculpture atau patung-patung yang merupakan sebagai ornamen taman di Hotel Padma. Kebetulan aku harus nginep di Hotel Padma dan melihat aduh bagusnya artworknya, bagus-bagus banget, yang mana secara penempatan pun kita harus sedemikian rupa sehingga patung atau artwork tersebut menjadi elemen yang menambah value dari si area landscape tersebut. Kita juga hari ini akan belajar cara meletakkannya di mana gitu, agar maksudnya patung tersebut bisa dilihat dari setiap arah atau pada saat orang melewatinya sehingga tidak terlupakan begitu saja gitu ya. Namun hari ini tuh ternyata ini loh bunganya Kigelia. Kemarin waktu kita syuting sore tuh belum pada berbunga. Jadi sekarang ini sudah dalam keadaan berbunga. Nih. Ya. Oke, dia juga tuh ya seperti anggrek mau menjuntai begini. Memang warnanya hampir orange, tapi saya juga pernah melihat yang merah seperti ini gitu ya. Bagus sekali. Habis ini nanti dia akan diikuti dengan buahnya. Ya, ditaruh. Ikatnya juga ada kecil kolamnya, bentuknya. Oke, ya kita jalan lagi ya. Sekarang kalau ada pohon yang terlupakan kita bahas kemarin, sekalian kita bahas juga di hari ini ya. Nah ini kita nih pintu masuk nih, masuk ke sini ya, masuk ke sini. Langsung kita ketemu di islandnya yang patung seperti ini. Saya coba cari keterangannya ya. Nah, jadi mau nggak mau semua orang yang masuk dari depan sana pasti melihat ke patung ini gitu. Nah, informasi yang diberikan kepada kami juga patung ini adalah merupakan karya seniman besar yang juga mendesain untuk yang mengerjakan atau yang membuat di GWK, kemudian yang juga mendesain untuk di ibu kota negara baru, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak I Nyoman Nuarte. Oke, saya coba cari. Itu informasi patung ini dibuat oleh Pak I Nyoman Nuarte, disampaikan oleh salah satu orang hotel ke saya. Tapi untuk tempatnya nanti kita akan cari kita tempatkan di informasinya ya. Bagus sekali. Kemudian kita jalan lagi ya. Kita di sini juga ada patung lagi di atas kolam teratainya. Karena kan namanya kalau Padma itu artinya teratai gitu. Jadi setelah dibuat kolam teratai, kemudian ada patungnya. Cuman aku nggak ketemu nama patungnya ini apa dan siapa pembuatnya. Coba kita cari dulu. Apa sih ini? Oh, ini bukan keterangannya. Oke, nggak kelihatan di sini. Ya, kita cari lagi di sebelah sana nama patungnya. Pagi, apa kabar? Nggak ada. Aku kemarin udah tanya nama patung ini. Ya, terima kasih. Pagi. Oke, ini kita sampai ke tempat kemarin ya, aku coba lewatin ya. Nah, kita memang bisa sampai lewat untuk di pohon Ficus elastica ini kemarin. Oke, nah ada satu artwork lagi yang kita juga menarik. Jadi penempatannya ini seperti ini nih gitu ya. Penempatannya tempat terbuka, kemudian dia bisa langsung pop up, kelihatan langsung menarik. Wah, gitu. Jadi artinya ketika kita menempatkan sebuah artwork, kita nggak bisa bersibuk lagi dengan terlalu banyak menempatkan
eh, elemen lain di sekitarnya agar istilahnya jangan terlalu banyak yang berbicara. Artinya semuanya kita hanya ingin artwork inilah yang menjadi fokus di sini. Gitu, kita belum ketemu ya namanya ini juga ya. Kelihatannya seperti Pak Ketut-Winata juga ya karyanya ya yang di dalam ya. Oke ya, mudah-mudahan nanti kita cari datanya ini milik siapa dan kita masukkan di videonya. Oke, kita jalan lagi yuk sekarang ya. Ini juga dari bronze ya, dari bronze ya, yang ketika sudah mengalami proses akhirnya sudah mulai masuk warna-warna ke biruannya ini ya, warna proses kimia gitu. Oke, ada lagi di dalam patungnya juga, mungkin kita lewat kanan ya atau lewat lobi ya, karena kita kemarin udah lewat sini. Oke, kita lewat sini aja. Oke. Ini hedgesnya yang kemarin ya, hedges itu yang dipotong merata, boleh potong rata, boleh potong waving seperti ini, tapi kita harusnya menjaganya agar nggak bolong gitu ya. Nanti ini sambil perawatan juga bisa penuh lagi. Oke, ada beberapa patung lagi yang harus saya sampaikan karena menarik sekali, dan saya ketemu kalau itu di Google, saya ketemu datanya, ada itunya, ada listnya. Oke, di sebelah sini mesti bisa, oh ya kebetulan. Oke, ini adalah cara juga kita bagaimana meletakkan sebuah ornamen atau sebuah artwork gitu ya. Nah ini kan kita jalan lurus, orang bisa belok kiri, orang bisa belok kanan. Nah ditempatkan di ujung sana dan ditambahkan pedestal gitu ya. Jadi jangan sampai kan terlalu diletakkan di bawah karena ukurannya dibuat yang sedemikian rupa sehingga komposisinya menarik, dan ini ditempatkan ya di sini. Ini ialah merupakan saya juga ngelihat ini, nanti kita masukin di dalam deskripsinya. Ini adalah karya, saya lupa tapi ini ada karya juga. Ini karena udah dibahas juga, saya ngeliat di Facebooknya gitu ya. Jadi lihat nih peletakannya ya, kita dari sana juga seperti ini ngelihat, dan kemudian di belakangnya nggak perlu terlalu banyak sesuatu, dengan sudah lawn saja atau rumput saja sehingga dia juga sudah berbicara gitu. Istilahnya tuh jangan terlalu banyak yang berbicara, kalau semua ngomong maka kita nggak akan fokus gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, ada lagi karya pematung dari yang Pak G. Siddhartha. Berapa kali lewat saya selalu penasaran, ini pasti karya yang sangat menarik sekali. Pasti juga merupakan karya dari maestro kita, sama seperti karya Pak Nyoman Nuarto tadi. Dan benar ketika saya perhatikan dari dekat, kita selalu lewat-lewat saja di sini, dan ini hanya dari sekumpulan tanamannya, hanya teh-tehan saja. Seperti tadi kita nggak perlu membuat sesuatu yang riweh dan banyak warna di sini, karena kita kelihatannya di sini yang ingin ditampilkan adalah si ornamen artworknya ini. Nah ini merupakan satu cara yang baik sekali sehingga patungnya hidup dan bisa tampil. Dan setelah saya dekatin ya, ini ternyata adalah karyanya Pak G. Siddhartha tahun 1991 di 4 bulan 7. Setelah kita cek di googling, dua patung ini adalah Kendang dan Suling judulnya gitu. Ini terdetek masih ada di internet, Kendang dan Suling ya. Oke. Sama ya, dibuat dari itu juga ini bronze juga ya gitu ya, tembaga juga, karena sudah mengalami proses sehingga warna birunya sudah juga keluar. Oke, jadi Pak G. Siddhartha
beliau adalah juga seorang maestro. Kita akan masukkan juga nanti di dalam deskripsinya. Ya. Kemudian kita harusnya kalau kita ke belakang kolam renang kita lewat sini ya. Ada dari saya kemarin udah ngeliat, yaitu dari Pak Pak Sunario. Wah, keren banget, ada juga di belakang. Pak G. Sidarta juga merupakan tokoh pembaharuan dari seni rupa Indonesia. Jadi kita beruntung bisa bolak-balik ini sebenarnya ke area breakfastnya nih dari Hotel Padma. Kita bisa melihat karya beliau. Jadi memang patung artwork tidak perlu atau bisa kita tempatkan juga sebagai elemen dari suatu area landscape gitu ya. Tinggal kita menempatkannya, caranya bagaimana agar ini bisa terekspos dengan baik dan orang bisa menikmatinya. Jadi kita juga ada ditempatkan di museum juga, tapi kalau kita ditempatkan di area landscape kenapa tidak gitu ya. Namun kita akan perlu menambahkan nanti tentu saja agar bisa dinikmatin pada waktu malam hari harus ada lightingnya ya dengan baik. Oke, kita jalan lagi ke belakang. Tadi kalau kita lihat ke sudut sana itu ada suatu artwork. Kalau arah persimpangan di sini juga ada lagi ditempatkan sebuah artwork. Kadang-kadang kusut nih kalau ngomong langsung. Ya, kita intip ini dari batu alam gitu yang diberikan tekstur sedemikian rupa berbeda. Jadi ini karyanya dari Akmal Jaya gitu. Ya, ini pasti kalau malam hari juga ditempatkan di sebuah lampu sehingga bisa menjadi satu menarik. Ya, oke. Jadi dia ada planters, ada tanamannya, gitu. Planters, kemudian ini dikasih Pilantus niruri, nggak terlalu banyak. Kemudian patungnya artworknya ada di situ, dikasih backgroundnya dengan tanaman Song of India. Gitu. Kita jalan-jalan lagi. Ada satu lagi yang saya ingin sharing, ingin tunjukkan agar kita arahnya ke sini. Gitu. Tentu saja banyak lagi ya. Ada beberapa kayak gitu yang memang sudah ciri khas Bali ya, ditempatkan sebagai elemen-elemen tambahan di sebuah taman. Oke, kita jalan sekarang. Saya fleranya udah gede banget ya, seperti ini. Nah, kemudian juga kita ada di sini. Nah, ini sebuah ruang terbuka gitu, nggak perlu ada apa-apanya juga, karena di sini ternyata ada sebuah artwork, sebuah kayak instalasi juga. Cucu saya juga bilang kemarin badannya kemana, katanya gitu ya. Jadi ini sebuah patung juga memang ada, sayang sekali belum ada informasinya di sini. Ketika kita mendekat saya pikir wah ini ada informasi, tapi bukan gitu. Jadi ini hanya suatu mengingatkan saja, patungnya jangan dipanjat. Mungkin ke depan karena karya-karya seniman besar ada di sini, kita bisa minta atau kita bisa meletakkan suatu informasi yang cukup kecil saja, ada QR-nya gitu. Jadi anak muda sekarang kan, anak milenial sekarang semua gadget banget. Dia cukup mengarahkan ke QR-nya saja, maka nyambung ke websitenya hotel, sehingga dia bisa tahu ini karya siapa. Dan tentu saja kalau kita tahu ini karya siapa, penghargaan akan lebih baik lagi. Jadi mereka juga kan katanya kita juga nggak teknologi terus menerus, art dan budaya juga merupakan pengaya dari batin dan jiwa kita. Kita udah satu lagi, sedikit lagi ke sini. Satu lagi yang saya harus perlihatkan, kita masih lihat ya, ada di belakang, lupa juga ya, situ ya swimming pool ya. Ini helikonianya berbunga. Soalnya ada satu patung yang bagus banget tuh di dekat swimming pool juga, kemarin kita lihat, dan dekat villa kita, dekat kamar hotel.
Ini juga ada nih, kita belum tahu nih karya siapa. Sama nih, bagus sekali peletakannya ya. Ketika jalan dari koridor ini terbagi, kemudian ada ditempatkan juga artwork seperti ini. Ya, kita akan jalan. Aduh, alhamdulillah hari ini bagus ya. Ini Song of Sri Lanka. Oke. Nah ini tadi nih kalau kena panas si hibiskusnya pucuk-pucuk barunya tuh daunnya merah seperti ini ya. Kita sudah bisa melihat di ujung itu nanti ada sebuah artwork, sebuah patung juga karya dari Pak Sunario. Saya teringat waktu itu pernah bekerja sama dengan beliau ketika saya harus mengerjakan desain landscape-nya dan supervisinya di sebuah rumah tinggal di Singapura. Pagi Pak, di sebuah rumah tinggal di Singapura, Pak Sunarso yang bikin artwork-nya dari gate, saya mengerjakan landscape-nya. Nah ini karya Pak Sunario. Jadi ada datanya di sini, ada tulisannya. Title-nya lelesan ya. Cak bahasa Sundanya gitu ya, Cak ngomongnya. Lelesan. Tapi itu Cak. Lelesan ya. Size-nya ada lengkap di sini. Size-nya 2 meter kali 70 kali 50. Materialnya bronze juga. Tahunnya 96 sampai 2004 tahun loh bikin begini. Dan artisnya Sunario. Ceritanya maksudnya istirahat ya, lelesan itu ya, leha-leha, atau kalau anak sekarang itu ya yang pada online judulnya tuh rebahan ya. Pada rata-rata udah ngomongin sambil online sama gurunya bisa rebahan, makanya pada seneng online semuanya. Oke, ada satu lagi yang menarik ya, kemudian karya artwork dari Pak I Ketut Winata. Kita jalan lagi ya. Ini hotel juga karena pagi jadi semua beberes. Pagi Pak, semua beberes. Area landscape-nya semua diberesin. Oh ya, kelihatannya kita bisa lewat sini. Pagi, kita lagi bahasin artwork-nya di sini. Yuk, mari. Iya. Pagi Pak ya. Oke, ada beberapa landscape yang diperbaiki kelihatannya. Oke. Ini patung Ganesha. Saya ingat waktu waktu harus mengerjakan landscape di Jepang. Patung Ganesha ini juga lambang ITB kan ya. Nggak tahu ya dia bilang lambang pendidikan atau gimana. Waktu di Jepang tuh banyak yang taruh koin waktu kita taruh. Gitu, student, anak-anak terutama yang taruh koin. Nah, ini adalah juga sebuah artwork patung bisa saja ditaruh juga dengan latar belakang water feature gitu ya. Ini yang karya Pak I Ketut Winata. Judulnya Anugerah. Gitu ya, judulnya Anugerah ya. Kalau kita mundur kita ngeliatnya coba sama, naruhnya ini di ujung lorong di sana, ujungnya lorongnya di sana ya kan. Ketika orang harus mau belok kanan dan belok kiri, maka dia akan melihat artwork ini, patung Anugerah ini akan terekspos, terlihat gitu. Boleh latar belakangnya water feature, turun air mancur seperti ini juga boleh. Dan kemudian kita ke sana ada lagi artwork dari jauh. Ini sih ini apa kemarin Cak saya bilang monodora nih. Mestinya ini juga pohon yang kalau berbunga wangi sekali. Ini namanya monodora.
Oke, sama ini sedang dibuat, hedgesnya sedang dibentuk gitu agar kesannya hedgesnya di sini kelihatannya ingin membuat tema yang waving pagi gitu, pagi Pak ya. Ini kemarin kita udah bahas ya, bagus banget, lihat ya, yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tuh nggak salah ngasih warna garis-garisnya, nggak ada yang belok, nggak ada yang bengkok. Ini juga ini bukan ada yang bilang heliconia, ini adalah musa karena dia bukan berbunga yang seperti heliconia yang di sana tuh yang Karibia, tapi dia berbunga ke atas gini. Jadi ini masuknya emang musa, maksudnya ya pisang-pisangan juga, tapi ini jadi ya pisang gitu. Kalau pisang kan nama latinnya Musa paradisiaca gitu. Nah ini musa juga, tapi ini juga suka dibuat bunga potong kayak keluar tuh kan, look like pisangnya gitu. Oke, kita kesini. Sekarang ada beberapa lagi, generous banget loh ownernya di sini. Ini juga is look like gardenia sebenarnya. Ini yang bunga putih nih, either ini gardenia tuh bunganya besar ya tuh, iya kan, nih dia nih, coba kita lihat. Waktu itu saya nggak terlalu wangi sih ini, tapi kalau gardenia kan harusnya wangi ya kan. Jadi ini atau masuk ke tabernae ya kan gitu, look like nanti kita perbaiki ya, atau nanti juga kalau sahabat teman-teman yang nonton YouTube ini ada informasi, boleh dong kita di-share gitu ya. Oke. Bagus ya iksoranya nih. Udah gede ini yang pink iksoranya. Ketemu ini tadi yang krinum ya. Krinum ini besar, berbunga juga dia yang kanan ini. Yang kanan ini berbunga dan bunganya juga besar, bunganya juga ada garis-garis pinknya seperti itu. Kalau yang variegated putih hijau tadi saya belum pernah lihat yang berbunga. This is oleander. This is Nerium oleander yang petalnya double gitu. Ya. Petalnya double, namun tanaman tersebut memang nggak disarankan dekat dengan anak-anak. Tadadeng. Ada lagi nih. Nah, cuman ini kita juga cari-cari informasinya, nggak kelihatan ya Cak ya ini ya. Bagus sekali, cuman kalau ngelihat sih nggak tahu, saya nggak berani nyebut, nanti saya salah. Lebih baik nanti saya akan tanyakan pihak hotel ini karyanya siapa. Seneng banget nikmatin. Saya emang sering ngeliat kan, kita lihat di BBC atau di National Geographic ada ikan yang memang sampai ribuan tuh dia berkelompok gitu kan, selalu di dalam lautnya tuh dia berkelompok. Saya pernah baca atau nonton, kenapa sih ikan kecil-kecil itu selalu berkelompok begitu banyak gitu, pergerakannya sampai kayak puting beliung tapi di dalam laut. Cuman katanya memang karena dia kecil, dia harus berkelompok, dia harus bergerak bersamaan, membentuk sehingga predatornya gitu, mungkin ada ikan-ikan yang besar yang akan makan mereka, akan melihat itu is look like mereka ikan yang besar seperti itu. Atau kan ada juga burungnya yang makan ikan kecil itu teralihkan gitu, katanya seperti itu. Hai, ini karya yang paling penting belum kita bahas. Ini di lobi hotelnya, Hotel Padma Resort Legian. Di belakang saya adalah karya maestro pematung kita yang juga mendesain untuk Istana Negara di Ibu Kota Negara yang baru, Bapak Nyoman Nuarte. Oke, kita lihat ya. Keren banget ini. Oke. Ini judul dari karya ini ialah Happy Wave, dibuat pada tahun 2002 dengan bahan dari bronze dan copper. Keterangannya udah hampir hilang soalnya di sini. Ya, oke, ini karya beliau. Oke. Bagus, Happy Wave, jadi kelihatannya ombak-ombaknya, terus ada orang yang lagi berenang, ya nggak surfing di sini,
di atas ombak, makanya dibilang juga happy wave. Kita lihat yuk, kan masih kelihatan juga nih dari belakang. Nah ini sih kelihatannya tambahan dari kolom ini karena namanya Padma, jadi ada ditambahkan elemen-elemen Padma. Tapi saya nggak tahu kalau itu karya Pak Nyoman apa bukan. Kalau ini iya, yang di lobi ini dari sampingnya seperti ini. Oke, tambahkan lampu masuk ke dalam unsur air. Kita lihat dari belakangnya, keren. Oke, ya seperti ini. Dari belakang. Lobby hotelnya backgroundnya juga, backdropnya dikasih itu. Oke, ini yang tadi ombaknya dari belakang tuh kelihatan tangan orangnya. Oh iya. Saya landscape arsitek. Oh iya, saya kenal Bu. Iya, saya Anggia Murni. Oh, Ibu Anggi. Iya. Kayaknya sering dengar. Iya, nah ini Ica, staff saya juga landscape arsitek dari IPB. Iya. Makan berapa Bu? 52. Kenapa? Dia tuh saya jauh. Angkatan 52. Enggak, bukan. Kalau IPB itu Iya. Berarti lulus tahun 2019. kamu lulusan berapa? Saya lulus 2014. Namamu siapa? Nama saya Rika, Bu. Oh Rika, iya. Saya lihat tadi lagi kerja ini kali landscape-nya. Iya, kita Itu berapa punya lama? proyek, Bu. Hah? Di sini berapa lama jalan 4 tahun? Oh, udah lama ya, banyak proyek. Oh ya, kita lagi ada proyek pembukaan lahan di sebelah utara. Saya lagi buat YouTube ngebahas tanaman sama Iya. beberapa artwork yang tadi saya udah izin ke Pak Yanto. Bu Ani ya, Oh, Bu sama Pak Ani. Yanto, Bu Ani. Soalnya kita dulu ini rombak nih, Bu. Kita dulu kan banyak pasir di bawah, jadi Sekalian rekam aja nggak apa-apa ya. Ini kebetulan sini Cak, nggak apa-apa, kita kebetulan ketemu. Siapa namamu? nama saya Rika. Mbak Rika ya, Mbak Rika yang bertugas untuk maintain ya, Iya, bagian apa maintenance di sini, maintenance untuk keseluruhan area landscape di Padma Hotel ini. Jadi totalnya berapa semua ya? Luas areanya, Iya. Bu, sekitar 6,8 Hektar ya, tambah yang baru ya. 2,8. Oke. Kalau ruang ruang hijaunya aja pernah kehitung nggak? Kita estimasi kurang lebih 5-an ya, Bu ya. 5 hektar ya, karena lebih banyak ruang hijaunya ya daripada yang terbangun. Nah, untuk mengelola sebegini banyak, tim Mbak Rika berapa orang? Selama pandemi ini, jadi diperbantukan dari departemen yang lain ya, Bu ya. Oh, Jadi gitu. kita punya tim FO, tim housekeeping, jadi bantu untuk pekerjaan di kebun. Oh, Jadi gitu. kita ada renovasi kebun selama pandemi, tanahnya kita ganti Perbaiki. tanah subur. Jadi kurang lebih 1 meter itu memang benar-benar kita ganti topsoilnya kayak gitu, ditambah dengan pupuk kandang kayak gitu. Kalau sebelumnya, Bu, kita tanam tuh tanamannya bukan makin tumbuh, jadi Makin iya, kurang sama baik, ya. airnya juga dari segi air tanah kita benar-benar perbaiki. Airnya kita sekarang pakai air RO. Oh iya, Iya, lebih baik. lumayan. Iya. Selama ini sebelumnya pakai air apa? Air domestik. Oh, nggak Jadi bisa. kurang, Bu. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. pertumbuhannya kurang bagus. Iya. Sekarang kita dari segi tanah dan dari segi air juga kita perbaiki. Gitu ya. Oke, jadi sekian tahun yang lalu ketika saya masih sering ke Eropa, ke Belanda, saya bilang gini, kenapa sih orang Belanda potnya kecil, pohonnya bisa semeter, 2 meter, 3 meter gitu ya, potnya kecil, karena kan Eropa juga lahannya nggak banyak. Dia bilang gini, murni tanaman itu kuncinya cuma 2, 1 air sama media tanam. Katanya kalau itu udah oke, and then
gonna find. Artinya di dalam air boleh ditambahin pupuknya dan sebagainya, dan media tanam dari awal itu memang untuk pekerjaan landscape kadang-kadang dibilang media tanam itu unsur utama, tapi suka dibilang ditawar abis gitu ya, nggak mau dilaksanakan. Tapi ternyata media tanam itu adalah basicnya. Jadi itu kalau kita memang mau invest di awal, maka kebelakangannya maintenance-nya nggak akan menjadi berat lagi. Benar. Gitu kan, Jadi Mbak Rika. start awalnya ya, Bu, Start ya. awalnya Start awalnya harus Yes. baik. Itu nggak terhindarkan. Iya. Gitu, kadang-kadang kita harus compromise gitu kan, sehingga aduh quantity dikurangin, harganya dikurangin, kebelakangannya Efeknya maintenance-nya akhirnya sama tinggi. seperti manusia makanan kayak gitu. Iya. Kalau nggak dikasih gizinya Iya. gitu kan kerdil gitu loh, Bu. Betul. Jadi mereka kalau untuk luas segini ke depan nanti idealnya berapa orang? Maintenance-nya menurut Untuk Mbak Rika? sekarang ini kita akan hire kurang lebih 40 ya, Bu ya, Oh, karena ada gitu. penambahan Oke. area. Ini in-house ya? Artinya nggak di pihak ketiga kan? Dulunya kita punya outsource, Oh, tapi oke. semenjak pandemi ya mau nggak mau ya, Bu Semua ya memberdayakan yang ada dulu ya. Kita punya instead staff juga. Oh iya, daripada ngurangin orang ya. Ya. Jadi semua diberdayakan untuk ikut bekerja di landscape. Saya lihat juga ada perubahan gaya ya. Ada beberapa hedges sekarang di waving ya, Iya, dibentuk disatuin ya. iya, Oh, benar. Oke, ya kebaca ya sama kita, karena waktu kita datang dulu belum seperti ini gitu. Saya Januari kayaknya udah Januari kesini bolak-balik. 2000 berapa, Bu? Ini bener. Terus sekarang hedgesnya udah dibuat yang waving. Iya. Satu lagi, aku kan senang banget nih artwork di sini. Ada beberapa artwork yang nggak ada identity-nya. Jadi kita udah berusaha sih, Bu, sebisa mungkin siapa sih pembuat dari patung Iya, ini iya, gitu. iya. Kita udah mulai progres. Oh, oke, mudah-mudahan ya. Karena saya tahu kan, saya baca dari Facebooknya yang di lobi itu Pak Inyo Manuarte, ya kan, Manuarte. tentu itu harusnya juga menjadi suatu apa di sini adalah ikonnya ya, karena beliau adalah seorang maestro juga. Ini aku baca ya di sini nih, ini adalah Pak Ketut Winata ya, tahun 2008. Kemudian judulnya adalah burung that's all, gitu ya, burung bird ya, seperti ini. Nah, yang di sana Mbak Rika aku nggak ketemu karyanya siapa yang Oke, ikan di siap. kolam Kita itu. boleh itu cari lagi ya, Bu. Oh, gitu ya. Patung kan udah berdiri lama. Lama jadi, ya, sebelum kamu masuk lagi iya, ya jadi kan. harus benar-benar menghindari kesalahan. Betul. Itu kan Karya iya kan, kayak iya gitu, boleh ya. nanti kita diinfo ya, Ya, siap, karena Bu. nanti biar kita masukin Baik, gitu. Jadi kita juga sharing pengetahuan, kita sharing informasi kepada teman-teman kita yang tertarik di bidang ini. Iya, Oke, Bu. ini juga ada lagi nih menarik ya. sama. Ini couples ya judulnya ya Cak ya. Couples. Iya benar. Karyanya di sini tertulisnya Anusapati. Ada, tapi kalau ini masih nempel nih Mbak Rika. Iya, masih ada, Bu. Iya. Yang ini masih nempel nih, Anusapati. Bronze tahun 2006. Ya, couples. Jadi dilengkapi dengan lightingnya di atas kolam gitu. Jadi ini merupakan suatu kelengkapan. Oke, dari kami makasih Mbak Rika, Makasih, sukses Bu. ya. Terima Semoga kasih, kita Bu, juga juga. ya, kita keep contact kalau Yap. ada informasi Baik. udah dapat kita Ya. anu ya, Nanti saya kita bisa minta sharing, kontaknya, of Bu. course ya. Nanti besok-besok juga kalau kita lagi ada seri webinar kita undang. Join juga, Bu. Ya, ya, kita Ya. diundang juga aja ya. Ya, Bu. Oke, makasih. Bye semuanya. Oke, senang sekali hari ini kita sudah bisa jalan-jalan ya. Jadi ini adalah merupakan suatu elemen taman yang bisa dimanfaatkan, dan tentu saja bentuknya bisa bermacam-macam. Tinggal bagaimana kita menempatkannya sehingga dia meningkatkan, membuat tamannya menjadi lebih baik lagi dan bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, kita keliling sudah banyak, ada beberapa banyak kayaknya lebih dari 10 deh yang kita bahas hari ini, dan semoga bisa memberi pencerahan kepada sahabat, teman, ibu, adik, adik-adik SMK juga landscape yang studi, mahasiswa lu studi landscape architect. Oke, bahwa penempatan sebuah artwork bisa seperti ini dan bisa ditempatkan di beberapa titik yang akan memberikan nilai tambah, menaikkan value dari si area landscape tersebut. Ya.
Oke, kita jumpa lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan insya Allah kita bisa melakukan kebaikan dunia akhirat dan juga untuk bumi kita juga, untuk dunia dan untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.